bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu akan membahas latihan soal ya. Langsung aja kita ke nomor 1. Perhatikan soalnya. Nyatakan deret berikut dalam bentuk notasi sigma. Dalam bentuknya sigma K sama dengan 1. N-nya itu adalah batas atasnya, lalu rumus sigma. Notasi deretnya maksudnya ada fx. Yang diketahui 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah hingga tambah 44 ya deretnya itu. Kita identifikasi dulu. Ya. Untuk yang pertama masih ingat apa? Coba masih ingat nggak? U1, iya. Dimanakah letak U1? Suku ke 1 itu sama dengan 2. Ya, di awal. Gitu. Lalu kita identifikasi U2. Suku keduanya ada di 5. Gitu. Nah, baru selanjutnya kita ke UN, suku ke N-nya ada di paling belakang. Iya, mudah-mudahan kalian masih ingat ya materi sebelumnya. Nah, setelah mendapat U1, U2, UN, kita cari bedanya dari U1 dan U2 ya. Selisihnya U1 dikurangi U2, 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Ya. Nah, setelah mendapatkan beda atau B, selanjutnya yang kita cari adalah rumus suku ke N-nya. Ya. Bagaimana cara mencari rumus suku ke N deret itu? Dari UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Gitu. Ya. Nih UN-nya kan yang dicari tuh. Nanti rumusnya A-nya kita substitusikan langsung dari U1 sama dengan 2 gitu. Ya, tinggal 2 ditambah N yang kita cari kurangi 1 kali B. B-nya itu 3 ya dari beda. Selisih U2 dikurangi U1. Yuk kita selesaikan. Nah, yang di dalam kurung N-nya itu sama negatif 1 kalikan ke yang di luar. Jadi 3N dikurangi 3. Mana yang suku sejenis? Hati-hati. Yang ada koefisiennya itu sama variabel kita dahulukan 3N. Nah, baru yang suku sejenisnya kita selesaikan. Nah, jadi negatif 1. Lalu, nah apa nih setelah ini? Nah, baru kita ke, ingat batas bawahnya Kak sama dengan 1 ya. Nah, baru kemudian kita cari UN sama dengan 44 kan, 44 maksud Ibu. Nah, dari UN ini kan ada 2 ya. Ada UN sama dengan 44 sama UN-nya yang rumus deretnya 3N dikurangi 1. Ada 2 persamaan. Nah, kita substitusikan aja langsung. UN-nya sama dengan 3N dikurangi 1 sama dengan 44. Kita cari 3N-nya. Jadi 3N sama dengan 44 dikurang iya negatif 1-nya kan pindah ruas. Jadi ditambahkan gitu ya. Asalnya negatif jadi positif. Nah, kita selesaikan 3N sama dengan berapa yo? 44 tambah 1, 45. N-nya sama dengan 15. Iya, betul. 45 dibagi 3 ya. Nah, kan
Ingat, belum selesai nih. N-nya kan sama dengan 15 nih. Dijadikan batas atas. Nah, terakhir diperoleh apa? Notasi sigma ya. Bentuknya gimana notasi sigmanya? Kita susun. Nah, kita tuliskan dulu notasi sigmanya. Nah, sigma batas bawahnya sama dengan 1 ya, ditentukan dari soal. Lalu batas atasnya N. Lihat N. Berapa? 15 ya. 15 kita tulis. Lalu rumus suku ke N-nya langsung aja. Tapi itu FK ya. Berarti harus variabelnya K. Itu kan N. UN jadinya N kan. Sekarang ganti karena batas bawahnya K jadi 3K dikurang 1 gitu. Paham ya? Nah, untuk yang bagian B sekarang soalnya berbentuk pecahan. Nah, hati-hati kalau bentuknya seperti ini ya. Bentuk pecahan. Yang kita identifikasi terlebih dahulu adalah ya yang penyebutnya, yang angka di bawahnya tuh. Bilangan penyebutnya. Lihat, coba perhatikan identifikasi. Kita sederhanakan terlebih dahulu ya. 1/, coba 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. Nah, coba 16. Nah, jadi 4 pangkat 2, 25 jadi 5 pangkat 2 ya. Nah, coba sekarang yang 289 pangkat berapakah? 17 pangkat 2. Nah, gitu. Kita sederhanakan dulu ya. Nah, selanjutnya baru kita bisa sederhanakan lagi kan. Itu batas bawahnya kan K sama dengan 1 ya di soal tuh. Nah, kita ubah lagi. Jadi 1 tambah. Ayo, 1 tambah berapa tuh supaya jadi 3? Jadi tambah 2 kan ya. Nah, gitu. Pangkat 2 ditambah 1 per, hati-hati, udah 1, 2. Nah, gitu. 2 ditambah berapa? Jadi 4. Tambah 2 lagi. Nah, gitu. Jadi dikuadratkan ya. 1 per, gimana yang 5? 5 kuadrat. 1, 2, 3. Tambah berapa yo? Supaya jadi 5. Tambah 2. Dikuadratkan ya, jangan lupa. Nah, bagaimana untuk yang 17 kuadrat? Sama saja, 1 itu kan 2 tuh. Nah, berarti 15 kan? Nah, karena 2-nya kan sama tuh. Jadi tinggal 15 aja 1. Di situ kan 2 ya. Nah, pasti tinggal 15. Udah ya, kelihatan ya rumus sigmanya. Nah, jadi kita tulis batas bawahnya 1. Ya, K sama dengan 1. Batas atasnya, lihat yang terakhir. Suku terakhirnya. Berapa tuh batas atasnya? 15. Ya, kan harus sama. 1, 2, 3. Terakhir 15. Itu kan terakhirnya harus sama dengan yang atas. Gitu, jadikan batas atas ya. Nah, sekarang yang rumus deretnya tuh, rumus suku ke N deretnya. Jadi 1 per, awas, variabelnya apa? Variabelnya tuh 15. Jadi, nah, hati-hati di sini. Batas bawahnya K, berarti K lagi ditambah 2 dikuadratkan. Nah, udah deh. Yuk berlatih lagi sekarang nomor 2.
Nomor 2 itu soalnya tentukan hasil notasi sigma berikut. Perhatikan soalnya. Ya, sigma I sama dengan 1. Itu batas bawahnya. Batas atasnya 5. Terus rumus suku KN-nya itu kan ada berapa sukunya tuh? Ada 3 ya. Kita bagi aja dengan 3. Ingat, sifat-sifat notasi sigma. Ya, apabila ada sukunya lebih dari 1, maka kita pecah ya. Nah, 3 itu kan bisa dikedepankan ya. Nah gitu. Jadi I saja ya, variabel A saja. Nah, sekarang yang konstanta aja. Langsung aja ditulis 2 gitu. Nah, kita selesaikan nih per sukunya. Suku yang pertama. Yuk, kita cari hasilnya. Jadi, nah batas bawahnya kan 1, batas atasnya 5 tuh. Jadi, substitusikan variabel I-nya. 1 dikuadratkan tambah 2 ya. Nah, gitu. Tambah berapa lagi? 3 ya, dikuadratkan tambah berapa? 1, 2, 3, 4 kuadrat. Lalu terakhir 5 kuadrat. Stop. Tuh kan batas atasnya 5. Awas, tuh 2, 3, 4, 5. Kan sesuai ya. Nah, kemudian sekarang yang dikurangi 3, suku yang kedua. Perhatikan ya. Batas bawahnya dan rumus deretnya kan 1 tambah 2 tambah 3 ya, tambah 4 tambah 5, stop. Terakhir batas atasnya 5. Nah, gitu. Nah, sekarang bagaimana yang konstantanya? Gampang ya, masih ingat? Nah, sifat yang hanya konstanta aja. Berarti ditambah batas atasnya dulu 5 dikurangi batas bawahnya ditambah 1 ya, dikali rumusnya, koefisiennya. Konstanta ya. Iya, konstantanya. Nah, kita selesaikan. Yuk, 1 dikuadratkan 1 kan. 2 dikuadratkan 4. 3 dikuadratkan 9. 4 dikuadratkan. Ayo, berapa? Ya, 16 ditambah 5 dikuadratkan. Yuk. Berapa? Ayo. Jangan sampai lupa ya. 25. Nah, selanjutnya 3 kali. Nah, jumlahkan semua angka yang di dalam kurung. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jadi, berapa? 15 ya. 15. Nah, sekarang apa? Nah, yang bawahnya jangan sampai lupa. Berapa yang di dalam kurungnya? Ayo, 5 dikurangi 1 tambah 1. Jadi sama dengan 5 kali 2. Nah, yuk selanjutnya nih belum selesai ya. Yang dalam kurung kita jumlahkan semuanya jadi 55 kan? Yuk, dikalikan. Jadi 45 tambah berapa? Hasil kalinya 10 sama dengan, selesaikan semuanya jadi 20. Nah, sekarang ke bagian B. Soal yang bagian B lumayan ya, lebih susah lagi karena sigmanya berbeda tuh. Perhatikan coba. Batas bawah sama batas atasnya berbeda. Nah, bagaimana?
cara penyelesaiannya, nah kamu ingat-ingat lagi sifat-sifat notasi sigma. Nah, kita tulis dulu. Nah, ya batas atas, batas bawahnya. Nah, harus disamakan tuh batas bawahnya. Atau boleh yang satu, boleh yang 3. Kita satu aja ya. Nah, berarti 3 itu kita ubah. Nah, dikurang 2 gitu supaya sama dengan yang kirinya gitu. Kalau di bawahnya, batas bawahnya dikurangi 2, batas atasnya dikurangi 2 juga ya. Nah, kita tuliskan lagi ya, kan tidak dirubah nih. Nah, yang sebelah kanannya kita rubah. Awas tuh, hati-hati kalau dikurangi berarti ditambahkan ya. Tuh kebalikannya, ditambah 3 gitu. Nah, ini kan hati-hati, batas bawah sama batas atasnya sama yang di variabelnya ya. Ingat-ingat lagi sifat-sifatnya. Lalu kita selesaikan. Nah, karena udah sama ya, kita tulisan lagi. Nah, yang selesaikan yang kiri udah tuh, yang kanan sekarang. Jadi I sama dengan 1 ya, udah sama tuh kiri sama kanannya kan. Tuh batas atasnya 4, sama ya, dua-duanya juga 4 ya. Nah, ini kalikan yang di dalam kurung. Yuk, 2 kali I jadi 2I ya, tambah 2 kali 2 ya, jadi berapa? Ayo coba 4 ditambah 3 gitu. Jadi kita selesaikan ya, karena udah sama tuh batas bawah sama batas atasnya. Nah, kita gabungkan aja ya, itu biar selesai. Tuh tambah, nah suku yang sejenisnya kan ada ya, 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, belum selesai ya, masih ada nih, kita selesaikan. Batas bawahnya dulu yang ditulis, baru ke atas, dibiasakan ya. Tuh, ini udah sama nih sigmanya kan, batas bawah sama batas atasnya. Kita tuliskan aja 8I tambah 5 tambah 2I tambah 7. Nah, coba lihat ada suku yang sejenis ya, ada enggak? Nah, kita tulis dulu aja notasi sigmanya. Nah, 8I sama 2I, 5 sama 7 ya. Yuk, kita selesaikan. Jadi berapa? 10I ditambah 5 tambah 7. Berapa ayo? 12. Gitu. Ya, belum selesai tapi ya. Nah, kan belum dijumlahkan itu hasilnya. Yuk, uraikan ya. Jadi coba berapa? 10 kali. Kan kita keluarkan kan koefisiennya ya, bisa ya. Nah, gitu. Ingat sifat-sifat notasi sigma tuh. Ya, kita pecah ya, jadi 2 bagian. Gitu. Jadi gimana? 10 kali. I-nya tuh gampang tuh. 1 tambah 2 tambah 3. Ingat batas atasnya sampai 4 ya. Sampai 4 kan batas atasnya. Nah, gimana sekarang yang konstanta aja? Ayo. Hati-hati, batas atasnya dulu 4 dikurangi batas bawahnya 1 tambah 1 kali 12. Iya,
kali 12 ya. Konstantanya kan, jangan lupa. Sama dengan berapa? Yang di dalam kurung 10 kali. Yuk jumlahkan yuk. Berapa? Ayo jangan sampai salah. Berapa? 10 ditambah. Coba yang di dalam kurungnya tuh, yang itu selesaikan. Berapa? 4 ya, kali 12. Yuk kalikan. 100 tambah berapa tuh? 4 kali 12? 48. Jumlahkan. Hasilnya 148. Yang sekarang nomor 3 ya. Soal nomor 3. Perhatikan soalnya. Nyatakan operasi notasi sigma berikut dalam satu notasi sigma. Ya, hati-hati nih. Ini kan nih beda ya, batas atas sama batas bawahnya. Tuh, di soal ditentukan. Nih, kiri kanannya kan beda tuh. Harus sama ditentukan. Batas bawahnya jadi 2. Ayo gimana? Kita pakai sifat-sifat aja. Sifat-sifat notasi sigma. Ya, supaya batas bawahnya jadi 2. Nah, berarti kan udah ada tuh 2 ya. Yang ada 2 tuh. Berarti yang kiri harus gimana? Supaya jadi 2? 6 supaya jadi 2 gimana? Berarti harus 6 dikurangi berapa supaya jadi 2? Coba. Ayo. Iya. Berarti dikurangi 6 dikurangi 4 ya. Kan sama dengan 2 ya. Gitu, supaya batas bawahnya sama dengan 2. Nah, 10 juga berarti batas atasnya dikurangi 4. Karena bawahnya juga dikurangi 4. Gimana notasi? Rumusnya, maksudnya rumus deretnya. Berarti koefisien apa? Variabel ya maksud ibu ya. Ditambah 4 dikuadratkan, jangan lupa. Ya kan sebaliknya ya kan? Nah, jangan lupa pakai kurung. Itu ditambah sigma A sama dengan 2. Kan tetap ya, itu kan batas bawahnya udah 2 tuh. Jadi rumus deretnya nggak usah diubah-ubah lagi gitu. Kita selesaikan. A sama dengan 2. Batas atasnya 6. 10 kurangi 4 kan 6. Nah, maka yang di dalam kurung kan harus dikuadratkan tuh. Kita selesaikan dulu. A kuadrat kan gitu. Ditambah, masih ingat kan polanya? 2 dikali A. Nah, gitu. Yuk, berapa? Kali 4. Jadi 8A ditambah A kuadrat. Nah, 4 kuadrat maksud ibu jadi 16 ya, tambah 1. Jadi jangan lupa pakai kurung ya, biar membedakan. Nah, sekarang yang ruas kanan gimana? Tulis ulang lagi kan ya, nggak usah dipikirin kan, itu kan udah sama, batas bawahnya 2. Kita tulis aja lagi gitu. Nah, selanjutnya apa? Nah, kita udah sama tuh ya, kiri sama kanannya kan, batas bawah sama batas atasnya kita selesaikan tuh. Yang di dalam kurung tuh ada yang suku sejenis ya, itu. Nah, yang lainnya kita tulis ulang aja. Jadi berapa? 17 ya, 16 ditambah 1 ditambah ingat itu batas bawahnya kan sama dengan 2 tuh ya, kita langsung aja gitu, gabungkan aja. 4A tambah 3 ya, langsung. Jadi kan kalian udah ngerti ya. Nah, tinggal selesaikan aja yang rumus deretnya. Coba, ada yang suku sejenis kan? Gitu. Terus ada lagi kan? Nah, ya. Jadi kita tulis dulu batas atas batas bawahnya.
Kita selesaikan 8A tambah 4A. Jadi 12A ditambah 17 tambah 3. Jadi berapa? 20. Gitu. Ayo kita latihan lagi yuk ke soal berikutnya nih yang bagian B. Nih, perhatikan soalnya. Ini kan batas bawahnya 6, batas bawahnya 1. Sedangkan yang disuruh tuh batas atasnya 12 loh ya. Berarti yang diperhatikan batas atasnya maksud ibu ya. Karena batas bawahnya kan nanti menyesuaikan. Ya, yang kita jadikan patokan maksud ibu adalah yang batas atasnya sama dengan 12, sedangkan itu di soalnya 15. Tuh 10. Harus jadikan 12. Berarti ditambah atau dikurang 15-nya. Nah, hati-hati. Nah, ibu lingkari ya supaya kalian paham. Nih, gimana? Kita tulis dulu notasinya ya. Batas bawahnya kan asalnya 6. Gitu. Dikurang berapa ya tuh 15 tuh supaya jadi 12 tuh? Dikurangi berapa ya? Ya, dikurangi 3. Yang bawah juga dikurangi 3. Gitu. Nah, gimana yang rumusnya? 2A, hati-hati. Kalau dikurangi berarti ditambah 3. Dikuadratkan, jangan lupa. Tambah 5. Dikurangi. Yuk. Masih ingat kan? Nih, 1 ya. Itu kan 12 tuh batas atasnya. Sedangkan yang di soal yang diketahuinya di 10 ya. Tinggal ditambah 2. Yang bawah juga tambah 2. Itu, hati-hati nih. Variabelnya kita ganti jadi 3 kali A. Awas, kalau ditambah berarti A-nya variabelnya dikurang 2 gitu. Ditambah 1. Nah, gitu. Ya, kan udah tuh 10-nya. Batas atas, batas bawahnya. Nah, udah sesuai kan ya? Nah, kita ubah ya. Jadi, sigma batas bawahnya jadi 3, batas atasnya jadi 12 tuh. Sama ya? Kita selesaikan yang di dalam kurung. Yuk, kuadrat sempurna yuk. A kuadrat ditambah 2 kali A kali 3 jadi positif A, 6A maksudnya ya gitu. 3 dikuadratkan jadi 9 tambah 5. Jangan lupa ketinggalan. Nah gitu. Nanti aja ya kita selesaikannya sekarang yang kanan dulu. Gimana? Batas bawahnya jadi A sama dengan 3. Batas atasnya 12. Kalikan yang di dalam kurungnya. Berapa? 3A dikurangi 6 tambah 1 gitu. Jadi sama dengan, coba kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. Kali-kalikan semuanya. Ya, gitu. Jadi 2A kuadrat tambah berapa? 12A kuadrat. 12A aja nggak pakai kuadrat ya. Tambah 18, 2 kali 6. Jangan lupa tambah 5 gitu. Dikurangi sigma batas bawahnya 3. A sama dengan 3. Batas atasnya 12. 3A. Nggak ada temannya lagi, 3 aja. Dikurang 5 kan negatif 6. Tambah 1. Jadi 5. Nah, ya kita selesaikan. Yuk, sedikit lagi. Ya, karena udah sama ya notasi sigmanya.
kita gabungkan aja langsung. Yang di dalam kurung nanti jadi sama tuh. Yuk kita kerjakan. Nah, tulis dulu ya, jangan lupa batas atas batas bawahnya 2A 12 dikurangi itu kan ada yang sama tuh, bukan dikurangi ya, ditambah berapa? 23 ya. Dikurangi batas bawahnya 3 kan? Ya kan? Atau langsung aja ya. Langsung karena udah sama kan. Nah, gitu. Langsung aja ya. Jadi batas bawahnya A sama dengan 3, batas atasnya 12. Nah, kita selesaikan yang rumus deretnya, suku KN-nya yuk. Hati-hati ya, itu ada negatif. 12A ditambah 23 dikurangi, nah, negatif 3A, negatif 3A ditambah 5 ya. Jadi double deh. Nah, kita tulis dulu ya yang notasi sigmanya, batas atas batas bawahnya. Ada yang sama tuh suku sejenis ya. Yuk kita selesaikan. Jadi 2A kuadrat ditambah 12A dikurangi 3A, jadi 9A, 23 tambah 5, jadi ditambah 28. Ya, paham ya? Yuk yang terakhir, soal yang terakhir ya, nomor 4. Perhatikan soalnya, tentukan nilai X agar sigma K, batas bawahnya K sama dengan X kurangi 2, batas atasnya tambah X tambah 2. Ya, hati-hati tuh, yang kita cari adalah nilai X ya, yang ada di batas bawah sama batas atasnya. Ya, dari rumus itu ya 3K dikurangi berapa? 1 ya, sama dengan 7. Jadi nah kita patok sebagai patokannya adalah X-nya ya, sama yang nanti ruas kanannya. Kita utamakan dulu yang ruas kiri ya. Kita selesaikan dulu yang persamaan ruas kiri. Yuk, kita tulis ulang dulu ya. Batas bawahnya, lalu batas atasnya. Nah, jangan lupa rumus deretnya. Nah, gimana nih? Gampang ya. 3 kali X. Itu kurang ya, maksud ibu ya, dikurangi 2, dikurangi 1 lagi, tambah 3X ya, ubah ya K-nya jadi X karena batas bawahnya juga X ya. Tambah berapa? Kurangi 1 ya, kok ditambah sih? Nah, baru ditambah. Yuk, selanjutnya berarti 3 berapa? Jangan lupa pakai kurung. X itu kan 1 tuh, jadi berapa? Tambah 1 kan jadi 0 kan, jadi sisa tinggal X kan, gitu. Nah, apa selanjutnya? 3 kali X tambah iya tambah kan, nah ditambah jadi kurang 1 itu kan. Nah, itu kan ya. Lalu sekarang 3 kali X tambah 2 kan, 1 tambah 1 jadi 2 kan selanjutnya, gitu. Udah, itu batas atasnya udah stop sampai situ. Kita selesaikan yang di dalam kurung. 3X kurangi 3 kali 2 kan 6, kurang 6 dikurang, tuh lihat tuh, negatif 1 ya, tambah, ayo yang di dalam kurung kita kalikan 3X, awas.
Yuk, 3x dikurangi 3 ya. 3 kali 1 kan 3 kan. Gitu. Tak kali-kalikan yang di dalam kurungnya. Gitu, dikurang 1 ditambah. Sama aja, 3x dikurangi 1 ya. Tambah. Berapa? Kalikan 3x tekan tambah 3 kan, 3 kali 1 3 dikurangi 1, kita tulis lagi aja, tambah terakhir kalikan juga, jadi 3x ditambah 6 dikurang 1, jangan lupa positif negatifnya ya, jangan sampai keliru. Kita selesaikan nih, yuk. Jadi 3x keluarkan aja kurungnya ya. Nah, jadi negatif 7 ya kan. Nah, sekarang yang kedua nih. 3x kurangi 4 ya kan, suku sejenisnya. Ditambah 3x dikurangi 1 kan itu. Langsung aja. Ditambah berapa lagi? Dalam kurung 3x. Hati-hati. Ditambah 2 kan. 3 dikurang 1 jadi tambah 2. Tambah terakhir 3x tambah 5, 6 dikurang 1 ya. Jadi 5. Gitu. Selesaikan. Nah, gimana? 3x, 3x, 3x kan sama ya, suku sejenis ya. Kita jumlahkan. Hati-hati. Jadi 15x. Nah, suku yang sejenisnya lagi kan konstantanya. Jumlahkan semuanya. Jadi berapa? Ayo. Negatif 7 dikurangi 4. Ayo, dikurangi 1 ditambah 2 tambah 5. Jadi 5, negatif 5 ya. Gitu sehingga nah, tadi kan di soalnya ya perhatikan nih. Di soalnya luas kiri ya udah ya tadi itu kan. Nih, 15x dikurangi 5, kita tuliskan lagi 15x dikurangi 5 sama dengan 70 kan, kita substitusikan di ruas kiri. Nah, baru kita cari x-nya. 15x sama dengan negatif 5-nya, hati-hati pindah ruas. Jadi 70 ditambah 5, negatif 5-nya pindah ruas jadi sebaliknya, jadi positif. 15x berapa 70 tambah 5? Ayo. 75. Maka ekuivalen x-nya sama dengan 75 bagi 15 sama dengan 5. Iya, gitu.